Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna, dan dengan rahmatnya setiap hati menjadi tenang. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan sepanjang zaman beserta keluarga dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah timpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran, ada hikmah di balik ujian, sebagaimana yang telah diketahui bersama terjadinya bencana di Sumatera dan Aceh. Bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh bukan sekadar peristiwa alam. Dalam setiap ujian, Allah menghadirkan peringatan, rahmat, dan peluang untuk kembali kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah timpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari peristiwa ini ada beberapa hikmah besar yang bisa kita ambil. Yang pertama, ujian adalah tanda Allah masih peduli. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis secara marfu' an Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "'Izamul jazaa'i ma'a 'izamil bala'i, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sukhtu." Yang artinya, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya cobaan. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya dengan cobaan. Barang siapa yang ridha atas cobaan tersebut, maka dia mendapat keridhaan Allah. Dan barang siapa yang berkeluh kesah, marah, maka ia akan mendapat murkanya Allah. Musibah bukan berarti Allah membenci. Justru kadang Allah ingin kita kembali mengingatnya, mendekat kepadanya, dan menyadari betapa lemahnya kita tanpa pertolongannya. Yang kedua, menguatkan rasa kepedulian dan ukhuwah. Saat bencana terjadi, kita melihat bagaimana umat saling membantu. Ini adalah bukti bahwa kaum muslimin adalah satu tubuh. Ketika satu bagian sakit, yang lain ikut merasakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma." Yang artinya, perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bahu membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Lafaz ini milik Imam Muslim. Yang ketiga, mengingatkan kita untuk bersyukur. Kadang kita lupa betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Musibah mengingatkan bahwa segala kenyamanan bisa hilang kapan saja, sehingga kita belajar lebih banyak bersyukur dan tidak lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu.
Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Yang keempat, kembali pada Allah dengan taubat dan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Yang artinya, hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran Surah Luqman ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfikun." Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan salat, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Quran Surah Al-Hajj ayat 35. Ini adalah ajakan lembut agar kita memperbaiki salat, memperbanyak zikir, dan memohon ampunan. Yang kelima, mengajarkan kita untuk selalu siap. Bencana mengingatkan bahwa dunia tidak kekal. Yang kekal hanyalah amal. Karena itu, setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh. Semoga Allah mengganti kesedihan mereka dengan ketenangan dan mengganti kehilangan dengan pahala yang tidak terputus. Mari doakan, bantu dan jaga hati, karena di balik setiap ujian, Allah pasti menyiapkan hikmah dan kebaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.